Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini definisi akhlak yang sangat terkenal dari Ibnu Miskaweh. Teman-teman yang belajar di madrasah pasti pernah dengar definisi ini. Meskipun biasanya di buku-buku akhlak itu ditulis tok definisinya, tidak dijelaskan detail. Malam ini kita coba lihat detailnya. Jadi al-khuluqu, karena akar katanya akhlak kan dari kata-kata khuluq. Khuluq itu sama satu akar kata sama kholaq. Kalau pakai istilahnya Ghazali dulu, bedanya kholaq sama khuluq. Kalau kholaq itu ijbari, kalau khuluq ikhtiari. Kalau kholaq itu sudah dikasih paten oleh Allah, sudah dipaket oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Itu kholaq. Kita rambutnya lurus apa keriting, kulitnya hitam apa putih, itu sudah paketan, tidak perlu malu. Itu dikasih otomatis oleh Allah, tidak dosa. Kamu kulitmu hitam itu tidak dosa, tidak harus menghabiskan uang buat beli pemutih. Kamu wajahmu jelek itu sudah anugerah. Iya, yang penting waras. Iya. Jadi itu ijbari, kita tidak bisa komplain. Beda sama akhlak. Kalau akhlak ikhtiari, kita dikasih potensi oleh Allah, silahkan milih. Jadi orang baik bisa, jadi orang jahat bisa. Itu khuluq. Sama-sama mampu. Ngelus-lus orang bisa, mukuli orang juga bisa. Mulut kita ini ngomong yang baik-baik mampu, misuh yo fasih. Jadi bisa, kamu tinggal milih dari mulutmu keluar yang seperti apa, bisa. Nah, al-khuluqu halun lin nafsi, berarti kondisi jiwa. Jadi berarti dia hal. Pertama-tama praktek. Jadi kalau moral kan bayangan kita kejujuran macam-macam, enggak. Itu pertama kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang mendorong perilaku da'iyatan laha ila af'aliha. Mendorong perilaku yang min ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa difikirkan dan tanpa dipertimbangkan dulu. Kenapa tidak pakai dipikir? Karena sudah otomatis. Dorongan jiwa yang melahirkan tindakan otomatis. Tidak pakai mikir, keluarnya langsung begitu. Baik kok mikir, itu biasanya masih pertimbangan, masih panjang, macam-macam. Tapi yang otomatis, dimintai tolong kok sebentar ya, tak pertimbangkan dulu. Ini untungnya apa bagiku, biasanya begitu. Tapi kalau otomatis nggak usah diminta, langsung tak tolongin kamu. Itulah yang disebut akhlak. Jadi akhlak baik itu ada dalam jiwa, tidak dalam perilaku, meskipun manifestasinya perilaku. Min ghairi fikrin wala ruwiyatin, berarti tidak difikir, tidak dipertimbangkan. Jadi definisinya al-khuluqu halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha. Maka parameternya akhlak bukan citra. Sehingga orang yang janjane tidak apik tapi menampilkan perbuatan baik kita sebut pencitraan. Pencitraan itu kan tampilannya saja bagus, isinya tidak, bukan halun lin nafsi. Jadi akhlak beneran itu halun lin nafsi, kondisi jiwa. Jadi yang digarisbawahi yang pertama jiwa yang mendorong tindakan yang tanpa dipikir mendalam, otomatis keluar. Itu berarti akhlak. Orang yang jiwanya jujur, otomatis saja akan keluar kejujuran itu, tanpa harus dirancang-rancang, direncanakan. Terus, tujuannya akhlak. Kita belajar akhlak itu tujuannya apa? Karena tadi akhlak itu pendidikan jiwa untuk melahirkan tindakan spontan, berarti
melatih jiwa, membiasakan jiwa untuk terbiasa dalam kebaikan. Itu tujuannya pendidikan akhlak. Jadi, biasakan dirimu dalam kebaikan. Upayamu membiasakan diri dalam kebaikan itulah pendidikan akhlak. Jadi mendidik akhlak, bukan diceramai. Kenapa kok pendidikan akhlak itu di sekolah ada, pendidikan moral ada? Di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga biasanya ada pendalaman moral lah, pelatihan SQ dan macam-macam. Tapi kok rasanya masih banyak orang yang tidak mengutamakan moral, karena cuma diceramahi, cuma dikasih tahu, tidak dibiasakan. Pendidikan moral yang bagus itu pembiasaan. Pembiasaan apa? Kalau di situ pembiasaan dalam kebaikan. Orang yang terbiasa dalam kebaikan nanti sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi kalau kebaikan kita utuh, baik dari aspek lahir maupun baik dari aspek batin. Nah, rumusnya itu. Jadi, didiklah dirimu untuk melakukan perbuatan baik terus. Dalam rangka apa? Membentuk jiwa. Kalau kamu bisa melakukan perbuatan baik, baik kebaikan yang sifatnya, kalau di situ mahsusat maupun makulat, kebaikan rasional maupun kebaikan empiris, kamu akan sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Jadi, bahagia itu terminal akhirnya. Kalau kamu hidupmu tidak bahagia, mungkin kebaikanmu kurang. Pikiranmu terlalu banyak cabang, terlalu banyak pamrih-pamrih. Jadi lakukan saja al-khair. Khair itu syai' an-nafi, sesuatu yang bermanfaat. Jadi akhlak itu kondisi jiwa, berarti pendidikan akhlak itu membentuk jiwa dengan cara gimana? Membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan kebaikan. Kalau sudah kita terbiasa melakukan kebaikan, dia akan keluar dengan sendirinya. Disitulah lahir namanya sa'adah, kebahagiaan. Jadi itu tujuannya. Jadi rumusnya simple tadi ya. Ini kalau diomongkan gampang, cuma dijalani abot. Membiasakan dalam kebaikan sampai jiwa kita terlatih sehingga kebaikan keluar secara spontan dari diri kita, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan melahirkan kebahagiaan. Jangan dikira kalau kita melakukan kebaikan itu efeknya untuk orang lain. Tidak, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, biasanya baik itu hubungannya sama orang lain, tapi sebenarnya manfaat paling besar untuk diri kita sendiri. Entah jenis dan level kebaikannya. Baik kebaikan yang sifatnya rasa, mahsusat, empiris, atau kebaikan makulat, kebaikan rasional. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.